Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Qadar Marfianti dengan NPM 257136. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Kota Metro tahun 2025. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi mata kuliah metode kuantitatif bisnis yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Materi pertama, metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif bisnis merupakan seperangkat teknik analis berbasis angka, data, dan model matematis yang digunakan untuk membantu manajer atau pengambilan keputusan dalam bisnis dan manajemen. Peran metode kuantitatif bisnis dalam pengambilan keputusan terdapat 5 poin. Yang pertama, menyediakan dasar yang objektif. Keputusan didasarkan pada data yang terukur, akurat, valid, dan rasional, tidak hanya intuisi atau perasaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi menggunakan teknik seperti regresi, korelasi, forecasting, dan pemodelan statistik untuk memperkirakan permintaan pasar, tren penjualan, dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, sumber daya optimal. Mengalokasikan sumber daya seperti modal, bahan baku, tenaga kerja, waktu seefisien mungkin agar hasilnya tetap optimal dan maksimal. Yang keempat, mengurangi resiko. Menggunakan analisis problematis dan simulasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario, membuat keputusan lebih tahan terhadap risiko. Yang kelima, proses yang cepat. Memungkinkan proses data besar dengan cepat menggunakan software seperti SPSS atau Excel, sehingga keputusan bisa diambil secara real time. Apa sih perbandingan kualitatif dan kuantitatif dalam pendekatan bisnis? Kita bahas satu-satu. Kualitatif merupakan pemahaman mendalam melalui deskripsi, opini, dan konteks. Sementara itu, kuantitatif mengutamakan penggunaan angka, statistik, dan model matematis. Untuk kualitatif, memiliki kelebihan memberikan pemahaman kayak tentang motivasi dan perilaku yang fleksibel. Sementara itu, untuk kelebihan kuantitatif memiliki hasil yang terukur, dapat dibandingkan, dan mampu menangani data yang besar. Di samping itu, kualitatif memiliki keterbatasan yaitu sulitnya pengukuran data secara objektif dan rentan bias. Untuk metode kuantitatif memiliki keterbatasan terkadang mengabaikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial karena bergantungnya pada data yang valid. Jadi sebaiknya dalam pendekatan bisnis kita pakai metode yang mana? Metode kuantitatif atau kualitatif? Keputusan terbaiknya adalah dengan kita menggabungkan dua metode tersebut, metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif sendiri memberikan dasar yang rasional dan terukur, sementara itu metode kualitatif memberikan kita pemahaman konteks manusiawi. Selanjutnya materi kedua ada dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Dalam bisnis, data perlu diolah dan disajikan agar mudah dipahami sebelum dianalisis. Bentuk penyajian data ada 3 macam. Yang pertama, untuk penyajian data dalam teks atau deskriptif menjelaskan data dengan kata-kata. Yang kedua, bentuk penyajian data melalui tabel menampilkan data secara garis dan kolom. Yang ketiga, bentuk penyajian data grafik atau diagram menampilkan data secara visual. Contohnya, grafik histogram, diagram batang, lingkaran, maupun garis. Selanjutnya ada penyajian data secara visual, yaitu ada histogram, menampilkan distribusi data dalam bentuk batang, berguna untuk melihat pusat data, sebaran, kemiringan, outlier, dan jumlah puncak. Yang kedua ada diagram dahan daun, mirip histogram tetapi menampilkan nilai asli datanya. Dapat dibuat seperti split, memecah stem, dan back to back untuk membandingkan dua kelompok data. Yang ketiga ada diagram kotak baris, menunjukkan median, kuartil, sebaran data, dan outlier, cepat untuk membandingkan dua kelompok data. Kemudian ada ukuran pemusatan dan penyebaran data, yaitu ukuran rata-rata, fungsinya untuk menentukan nilai rata-rata. Yang kedua ada median untuk menentukan nilai tengah. Yang ketiga ada modus untuk menentukan nilai yang paling sering muncul. Ukuran penyebaran atau dispersi untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari pusatnya, dan termasuk range, varian, standar deviasi, konvensi variasi, atau perbandingan SD terhadap mean dalam persen. 4. Ada probabilitas, merupakan ukuran peluang suatu kejadian yang terjadi, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Ada 2 jenis probabilitas. Yang pertama ada objektif atau klasik, berdasarkan teori dan peluang yang sama.
Yang kedua ada subjektif, berdasarkan opini, pengalaman, atau perkiraan. Selanjutnya, distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi distrik, yaitu binomial. Digunakan untuk kejadian sukses atau gagal. Syaratnya hanya 2 kemungkinan, peluang tetap, setiap percobaan independen. Yang kedua itu ada Poisson, untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Selanjutnya, distribusi kontinu atau distribusi normal. Konsepnya Z-score, mengubah nilai kesatuan standar deviasi. Distribusi normal dapat mendekati binomial jika N besar dan P mendekati 0,5. Dan yang terakhir ada distribusi binomial untuk data diskrit, sukses atau gagal, Poisson untuk kejadian dalam interval, dan normal untuk data yang menyebar sistematis. Inti dari materi ini adalah 1. Data harus disajikan agar mudah dipahami sebelum dianalisis, bisa dalam bentuk teks, tabel, maupun grafik. Yang kedua, histogram, stimulus, dan box plot merupakan membantu melihat pola, sebaran, dan outlier pada data. Yang ketiga, rata-rata, median, dan modus menunjukkan pusat data, sedangkan varian dan standar deviasi menunjukkan sebaran data. Yang keempat, ada probabilitas, mengukur peluang suatu kejadian yang terjadi menggunakan berbagai aturan seperti union, intersection, conditional probability, dan bias. Dan yang terakhir ada distribusi binomial untuk data diskrit, sukses atau gagal, Poisson untuk kejadian dalam interval, dan normal untuk data yang menyebar sistematis. Materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu ada analisis regresi. Regresi adalah metode statistik untuk melihat pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lainnya, dan untuk memprediksi nilai di masa depan. Variabel X merupakan variabel bebas atau independen atau variabel yang mempengaruhi. Sementara itu, variabel Y merupakan variabel terikat atau dependen yang dipengaruhi. Jenis hubungan dalam regresi. Hubungan positif, X naik dan Y pasti naik. Contohnya, pendapatan naik, konsumsi pasti naik. Yang kedua ada hubungan negatif, X naik, Y turun. Contohnya, konsumsi naik, tabungan turun. Regresi linier sederhana. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B X. Keterangannya, A konstanta nilai Y saat X sama dengan 0. B koefisiensi regresi, besar pengaruh X terhadap Y. B. Interpretasinya, jika X naik satuan, Y berubah sebesar B. Contohnya, Y sama dengan min 4 ditambah 2X. X naik, Y naik 2. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan min 4. Kemudian ada regresi linier ganda. Digunakan jika variabel bebas lebih dari 2. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BNXN. Makna B1 pengaruh X1 terhadap Y, B2 berpengaruh X2 terhadap Y, dan seterusnya. Tujuan analisis regresi. Yang pertama ada menjelaskan hubungan antara variabel. Yang kedua, mengetahui besar pengaruh variabel X terhadap Y. Yang ketiga, meramalkan forecasting nilai Y di masa depan. Nah, itu tadi materi tentang kuantitatif bisnis yang sudah saya jelaskan. Menebak tanpa data sama aja kayak menembak dalam gelap. Sekian pembahasan kita tentang metode kuantitatif bisnis. See you soon guys!